Halo teman-teman, balik lagi di podcast Akrab. Kali ini kita ada di kampus UIN Malang bersama ibu dosen ya. Di sini sudah ada Mbak Dian Maharani dari jurusan Matematika. Fakultas Saintek, Sains dan Teknologi. Agak beda ya. Iya, Kalau bukan biasanya, Bukan MIPA, iya Sains biasanya dan kalau Teknologi. nggak MIPA pendidikan. Oke, kali ini kita akan ngomongin soal kalkulus sebagai rahasia di balik sistem cerdas. Nah, sebelum itu kita mau Mbak Dian mungkin sapa-sapa teman akrab sekarangnya lagi ngapain dan segala macam. Iya, oke. Halo semuanya. Kayaknya ini pertama kalinya juga wajahku muncul di dunia maya. Karena biasanya wajah disembunyikan saja. Suaranya aja ya. Ya, suaranya aja. Itu aja dah cukup bikin orang ngantuk. Oke. Gitu. Kesibukannya apa nih Mbak? Selain menjadi dosen? Dosen udah sibuk banget, Oh, enggak sih. serius udah sibuk banget. Ya ngajar, ya penelitian, ya pengabdian, Banyak tumpuan dosen. belum administratif. Tridharma. Iya. Oke. Belum apa lagi ya? Belum ngurusin mahasiswa bermasalah. Itu kayaknya yang Belum nyari mahasiswa, kejar-kejaran Oke. bimbingan dan seterusnya. banyak ya. Jadi tolong mahasiswanya Budian. Masih panggilnya siapa? Ibu Biasanya atau Bu di sini. Bu? Oke. Udah tua banget ya. Masih sama Budian. Awas. Awas aja. Segera hadir. Segera hadir, dipanggil di sini. Oke, kita mau ngomongin soal kalkulus sebagai rahasia di balik sistem cerdas. Nah, sebenarnya ini kan produknya adalah buku ya, Mbak ya. Apa sih sebenarnya yang mau diomongin dalam buku ini? Agak random sih sebenarnya. Jadi gini, kan akhir-akhir ini tuh kan ini sebenarnya bukan kerjaanku aja, tapi kerjaan tim. Jadi ada kami berlima. Ya berlima ya waktu itu Berlima. kerjaan. Aku, ada Bu Intan, ada Bu Tari ya, terus ada Bu Fitri sama Pak Fresi. Nah, dari berlima ini aku sama Bu Intan itu adalah dosen matematika, Oke. 3 diantaranya adalah dosen TI. Oke. Nah, penelitian kami itu kemarin itu terakhir tentang IoT. Jadi, simulasi IoT atau apa gimana gitu. Pokoknya kan terkait sama AI sama game. Jadi, ya AI, game sama, ya karena saya matematika ya, jadi bukunya adalah mix dari keduanya. Oke. Tapi nggak sekedar asal nge-mix kan gitu, nggak. Jadi memang dilihat-lihat, ya sih memang, ya namanya TI ya, bahkan hampir semua teknik itu pasti ada matematikanya. Matematika benar-benar dasar kan ya. Kok teknik orang di biologi, fisika, kimianya juga ada matematikanya gitu loh. Bahkan kedokteran pun mungkin juga ada, atau farmasi lebih-lebih juga ada matematikanya ya, minimal lah berapa takaran Bioengineering juga. ya, takaran obat atau apapun, banyak lah. Jadi matematika memang dasar. Nah, dari situ karena terapannya mau ke arah TI dan sekarang yang ngetren adalah AI, awalnya mau AI sama game, tapi kayaknya gamenya cancel dulu lah, AI dulu gitu. Berupa kayak website gitu ya berarti? Atau kayak AI? Nah, untuk yang kemarin itu, yang kemarin tuh bukan website sih, kemarin tuh kebetulan AI-nya dipakai sedikit dan banyaknya lebih ke game sebenarnya. Oke. Jadi luaran penelitiannya lebih ke game. Kemarin tuh bikin game, kalau nggak salah buat belajar. Oke. Aku lupa detailnya. Tapi karena saya yang di bidang matematikanya, jadi saya arahkan ke matematikanya. Nah, terus matematika itu kan luas ya, mana-mana ada yang di komputasinya, analisisnya, aljabar, terapannya, apalagi sih statistikanya. Metrik itu masuk ke apa? Metrik itu metrik sama matriks itu beda. Oh, ya. Beda huruf aja udah beda arti. Tipe ya? Iya, jadi sangat Kalau di ujian, berdosa. kok jawabanmu salah? Tipe, Bu. Nggak ada kata tipe. Ini udah salah. Pasti udah saya salahkan tuh. Jadi huruf E sama huruf A diganti aja, tukar aja udah maknanya udah beda. Oke. Gitu. Jadi itu dua-duanya masuk di analisa sama aljabar yang bagian abstrak-abstraknya. Kalau metrik pakai E itu di analisis, kalau matriks itu pakai A itu di analisis juga ada, tapi kebanyakan didalami di aljabar. Tuh. Oke. Nah, itu kan abstrak semua tuh. Ini Abstrak dicari banget. banget abstrak. Jadi dicarilah yang jalan tengahnya ke arah terapan. Ambillah yang mata kuliah dasar. Jadi Oke. namanya kalkulus.
diarahkan ke arah IT. Apanya? Maksudnya dari kalkulus ini kita buat kayak codingannya dari kalkulus atau perhitungannya dari kalkulus atau apa dari kalkulus? Oke. Jadi gini, di kalkulus itu sebenarnya banyak yang dibahas. Mulai dari yang pertama itu bilangan real. Bilangan real itu bilangan yang sama ini kita pelajari lah selama Satu. sekolah. Sama sekolah. Oh, ya. ya apa? Ya 1, ya setengah, ya akar 2, ya Oke. pi, ya e, apapun itulah. Terus pokoknya semua yang kita pelajari di semua bilangan yang kita pelajari di semasa sekolah. Terus habis itu ngomongin barisan dan deret. Ingat barisan aritmatika, barisan geometri. Aritmatika itu yang lompatan 2, bukan ya? Ya boleh yang pokoknya tambah. Tambah ya? Ya, Oh ya, tambah. yang 1, 2, 1, 3 gitu Ya, kan? ya, yang- atau ya berapa? itu. Gitu. Oh iya, iya. Terus barisan geometri yang kali Oke. kayak di ya 1, 3, 6, 9, 1, 3, 9, 27, pokoknya kali 3, kali 3, kali 3. Itu. Terus deret juga. Deret kan penjumlahannya ya. Itu. Terus barisan dan deret, apa lagi ya? Berikutnya adalah limit. Biasanya nggak tahu di IPS diajarin juga apa enggak dulu ya. Kalau di anak-anak IPA biasanya diajarin materi limit barisan. Jadi kayak barisan 1/n, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Oh. Kira-kira menuju kemana tuh? Oke. Nah, namanya limit. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, yang paling cukup banyak dibenci sama anak-anak sekolah adalah turunan sama integral. Yang bentuknya cacing. Hah? Pernah tahu nggak yang bentuknya cacing? Yang gini ya? Ya. Yang gini ya? Oh iya, iya, iya. Ya, ingat. Ah. Nah, integral sama turunan. Itu yang biasanya banyak dibenci kan. Oke. Nah, masalahnya bagian dari itu kepake buat ke IT, dalam hal ini TI-nya ya, TI. Paling kelihatan mungkin jadi barisan dan deret Kenapa? atau Maksudnya bilangan real. kenapa kalkulus itu dipakai dalam IT, Mbak? Maksud aku dia posisinya itu dalam perhitungan apanya gitu. Oke. Contoh kalau kita ngomongin ya matematika juga ada di dunia bisnis, iya, sebagai hitung-hitungan kita kan. Kita hitung HPP, harga jual, modal gitu. Kalau IT nih masuknya kayak AI lah ya. Itu gimana? Kalau AI memang sebenarnya aku belum belajar detail gimana cara buat AI ya, karena itu Iya. hal yang baru ya. Tapi oke, saya misalkan dari hal paling dasar dari komputer yang paling awal itu adalah kalkulator, ya nggak sih? Ya, kalkulator. Dari kalkulator kita sekarang udah jadi punya HP, Oke. laptop, Laptop. dan segala macam program Oke. dalamnya. Kalkulator tuh gimana bisa tahu bahwa 2 tambah 3 sama dengan 5 atau nggak Oke. gitu akar dari 9 sama dengan 3 gitu. Oke. Nah, itu dasar-dasar penghitungan itu ada di kalkulus, ada di aljabar juga sih, tapi Iya. di kalkulus. Oke, dari kalkulator nanti terus tuh berkembanglah, ada macam-macam ya, ada pemrograman kayak bikin termasuk bikin banyak lah front end developer dan seterusnya. Atau yang kalau yang mungkin mau kelihatan kelihatan udah canggih kayak face recognition. Face recognition, tau nggak sih? Oh, yang ini Kayak kita kalau gini. Oke, kelihatan Oke, wajahnya oke. kayak gitu. Atau pakai Fingerprint. atau pakai yang paling susah lagi sampai saat ini ya, yang ku tahu sih, yang lebih susah lagi adalah iris. Tahu nggak sih kayak Mata. dari mata. Ya kalau Scan kita mata. tutup nggak bisa gitu kan. Pasti. Scan mata, iya benar. Ya, Oke, ya. oke. Harus melek ya. Nggak ada matanya gitu. Nah, Oke. itu gimana cara ngelihatnya? Nih wajahku sama wajahnya Mbak, beda kan ya? Beda. Bedanya di mana? Nah, itu pasti kelihatan dari dihitung tulang pipi, di sini koordinatnya sekian. Oh, jadi kayak itu dimasukin ke dalam sistemnya gitu. Jadi salah satu bagian dari kalkulus itu adalah koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu loh yang X sama Y, sumbu X sama Y. Iya, yang horizontal vertikal Iya, itu. yang biasanya kita lihat di mana ya? Di sekolah lah zaman dulu, gambar lah segitiga gitu dengan koordinat 2,3. Oke. Kan gini kan X sama Y Iya, kan? iya yang horizontal vertikal itu kan. Nah, itu di 2 dimensi. 2 dimensi kan karena X sama Y aja. Bayangannya adalah wajah kita
itu di scan-nya tuh diilustrasikannya di tumbuh XY ini. Gitu. Jadi letak pipi jarak dari sini ke sini adalah sekian. Dari sekian ke sini Tapi sekian. kalau kita makin gendut kan, tapi bisa kedetek lah ya. Ya mungkin ada error, ada yang namanya error galat Oh, oke. yang dipertimbangkan. Oh, oke. Detailnya saya nggak benar-benar pelajari itu ya, karena bukan bidangku. Bidangku yang paling abstrak. Oke, Dari oke. matematika itu yang paling abstrak. Berarti dalam buku ini sampean menjelaskan gimana? Maksudnya ini lebih ke teknis atau dia menjelaskan sebenarnya di balik AI itu ada kalkulus gitu atau gimana? Yang kedua sih, Di balik AI itu ada kalkulus. Jadi, Berarti menjelaskan bagaimana kalkulus ini berperan pada sistem AI gitu ya. ya walaupun sebenarnya ini first version ya, maksudnya versi pertama. Jadi masih banyak banget yang kacau gitu sebenarnya. Apalagi ngajakannya terburu-buru ya, karena kemarin itu dikejar deadline aja. Dikejar deadline. Nih, mahasiswa bukan hanya kalian yang dikejar deadline, ibu dosen juga. Nah itu, jadi sebenarnya masih banyak yang kacau, tapi it's okay. Nanti insya Allah semoga tahun ini bisa revisi diperbaiki. lah ya. Diperbaiki. Karena revisi, wah banyak banget gitu. Nah oke, di buku ini itu singkat aja, cuman dasarnya memang jelasin awal, jadi kayak apa sih, barisan dan deret, limit, terus integral, turunan, baru aplikasinya ke AI itu gimana gitu. Oke. Jadi ada sedikit-sedikit codingannya juga. Oke. Nah, yang ngerjakan codingan tentu bukan saya. Ya IT ya, yang bagian teman-teman IT. teman-teman IT ini Iya. dalam tim. Saya bagian matematikanya sama Bu Intan. Tapi orang IT itu juga paham kalkulus Iya, atau harus. ya udah jadi butuh tim gitu atau gimana? Enggak, harus belajar. Berarti orang IT ini juga pintar matematika ya? Kalau pinter mungkin iya, tapi nggak yang dalam-dalam Oke, banget. karena mereka mempelajari hanya untuk bidangnya aja. Sama halnya dengan matematika, di jurusan matematika juga belajar IT. Kalau di zamanku dulu, zaman saya kuliah dulu mungkin belajarnya yang DLP, JavaScript, CSS, PHP. Itu sama yang ngoding gitu. Iya, itu aku. Gitu. Kaget. Maaf ya, kita diterpa Anginnya kencang. angin. Ya, semoga ini nggak masuk angin. Nggak masuk angin. Nah itu, dulu kalau saya diajarnya itu. Kalau sekarang tentu udah berubah ya. Heeh. Nah, udah belajar, ya MATLAB itu hal dasar. Ada R, Python, terus Belajar itu juga berarti? ya Belajar bahasanya sampai ke pengaplikasian bagaimana matematika Iya. masuk gitu. ya Wah, semuanya. anakku nanti matematika aja ya. Boleh. Jadi di matematika itu ada bidang ilmu komputasi namanya. Komputasi. Hmm. Penjurusan gitu ya? Ya kan setiap namanya kuliah kan ada, setiap jurusan pasti ada bidang ilmunya, Ada bidang ya, ilmu, ada ya, penjurusannya. Nah itu ada namanya komputasi. Di sana mereka belajar gimana, ya mulai dari termasuk kriptografi dan kawan. Kriptografi masuk aljabar ya sebenarnya ya. Kriptografi itu kripto. Kriptografi itu lebih ke kayak memecahkan kode-kode. Berarti kripto. Yang kripto Ya. pada umumnya aku tahu, yang biasanya di iklan itu. Kripto itu kripto. Kayaknya Oh, kripto bukan ya? malah Beda ya? lebih ke aktuaria deh. Aktuaria itu bagian dari matematika yang ngomongin perkara. Ini kalau nggak salah ya, nanti kalau dibilang ini correct me if I'm wrong, soalnya Oke. saya bukan bidang ilmuku. Cemiu. Ya, bidang ilmuku tuh di bidang analisis. Jadi kalau Oh, salah ya, tolong dikoreksi lah. Saya bukan ibu peri, bukan malaikat, bukan Tuhan juga ya. Hanya dosen. Ya, hanya manusia biasa. As long as I know, setauku itu kalau aktuaria itu ngomongin terkait ya kayak pajak-pajak kayak Oh, gitu. iya, Jadi iya, lebih iya. ke arah akuntansi, Oke. terus terkait keuangan juga. Oke. Pokoknya semua terkait keuangan lah. Walaupun ini yang dihitung itu bukan uangnya sendiri, Oke. tapi uangnya orang. Jadi bagaimana mengkodekan itu ya? Itu aktuaria. Aktuaria. Kalau kriptografi itu cuma mata kuliah sebenarnya. Oh, Bagian oke. dari aljabar kalau di sini, kalau di tempat lain mungkin misalnya yang lain. Itu kayak mecahin sandi-sandi kode-kode gitu loh. Gampangnya gini deh. Tahu bahasa Malangan nggak sih? Wes mangan ah. Bukan. Oh kan. Apa? Oh, ngalam. That's it. Oke. Apalagi ya?
lajup. Sandi Morse nggak sih Mbak? Nah, something like. Oke, Jadi kalau di Sandi Morse tuh ada kayak ini sandi Cina gitu, Ya, ada ya. sandi udang. ya. Kita Nah, membaca kode itu ya. ya. Jadi nggak hanya angka, tapi huruf juga bisa. Ya itu dasarnya ya. Oke. Itu dasarnya dan ada di mata kuliah teori bilangan juga. Oke. Makanya jadi koreksi kalau saya salah karena aku juga belum menguasai seluruh mata kuliah Oke. matematika. Nah, di background saya juga pendidikan matematika, Iya. kan, bukan matematika murni. Oke, itu. Nah, kalau yang di komputasi itu lebih ke gimana nerapin dari matematika itu ke bikin ya terkait sama IT, mulai dari bikin program, program Baca, dasar, dia harus bisa ngoding juga berarti. harus bisa ngoding, bukan lagi, harus bisa ngoding. Dan diajarin memang, Oke. diajarin dari nol. Tentu dari nol ya, namanya juga kuliah. Jadi kalau dalam buku ini kalkulus rahasia di balik sistem cerdas itu sistem cerdas yang dimaksud ini ya AI tadi. Ya. Akhirnya apa Mbak ininya? Maksudnya yang diprodukkannya kan buku. Maksudnya AI-nya itu tadi game ya? Enggak, itu adalah hal yang terpisah sama. Oh, beda ya? Kalau hasil penelitiannya kemarin tuh simulasi IoT apa gitu pakai game. Jadi lebih ke gamenya. Game Android game HP. Kayaknya kalau nggak salah yang ini tuh masih yang di komputer, belum yang di Oh, game komputer. Karena kalau Oke. kalau masuk HP Android itu kan ada beda sendiri ya, ada aturannya tuh beda sendiri dan banyak gitu loh. Jadi ngomongin ya kalkulus ini di balik AI yang ada gitu. Gitu. Siapa penemu kalkulus? Mbak? Banyak. Ada banyak. Banyak. Memang banyak. Jadi dari kalkulus itu dasar, ada banyak teorema, ada Yang sampai pernah ngomong dari Arab itu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ya atau Al-Khawarizm. Kalau di Eropa nyebutnya siapa ya? Ada sebenarnya aku lupa siapa. Jadi Al-Khawarizmi itu yang ngomongin aljabar. Beliau ngomongin aljabar. Kalau yang kalkulus? Kalkulus tuh banyak. Ada Leibniz. Tulisannya pun juga agak unik ya. Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz. Ya, itu. Terus ada Isaac Newton. Ya, Newton juga. Oh, jadi kayak mereka menemukan kalkulus ini pada Part by part. part yang berbeda-beda ya. Kayak Isaac Newton itu dari teori gravitasi gitu-gitu. Akhirnya dia menemukan kalkulus gini-gini. Ya, bagian dari kalkulus. Ya, banyak soalnya. Nanti ada teorema nilai rata-rata itu beda lagi siapa. Kebanyakan teorema, kebanyakan pernyataan, kebanyakan rumus. Serius. Tapi dalam semua rumus itu kan anggapannya nggak error kan. Maksudnya Gini. pasti gitu. Iya, dalam matematika semua pasti. Seandainya itu memang salah, maka pasti harusnya ada seseorang Yang yang nggak bisa pasti memang cuma jodohku aja. cari nah. banyak. Udah. Ya. Jadi kalau misalkan di matematika itu kalau harusnya pasti, suatu pernyataan itu pasti. Kalau pasti dia bisa dibuktikan. Oke. Kalau ternyata dalam suatu pernyataan itu ada satu saja contoh penyangkal, artinya contoh penyangkal itu ya yang bilang enggak loh ini ada yang enggak gitu. Maka pernyataan tersebut dibilang salah dan silakan dibuat namanya remark atau pemberitahuan lah, ada revisi lah gitu. Itu yang penelitian di bidang matematika itu kayak gitu. Nah, kalau dalam buku ini itu berapa kali remark? Masya Allah. Nggak ingat aku. Masya Allah ya. Ya. Berapa lama Mbak ini akhirnya jadi ini? Cukup lama, sekian bulan. Sekian bulan tuh udah cepet loh. Untuk dalam maksudnya riset dan Makanya nggak. Kalau buku masih mending. Yang lama emang riset. Okay. Cuman kalau riset tuh juga kami juga dikejar deadline. Setahun harus selesai. Banyak. mau nggak mau ya. Ya, harus banyak gitu kan. Minimal satu lah gitu. Tapi dalam ini banyak errornya juga ya anggapannya gitu kayak. Ya, banyak. Dan banyak yang perlu dibenerin. Makanya kalau misalkan nanti itu nyebar dan dibaca, mohon maaf sebelumnya itu banyak salahnya. Makanya nanti insya Allah akan direvisi. Revisi ya. Ya.
akhirnya menemukan apa namanya, bagaimana kalkulus ini bisa menjadi landasan untuk game kayak gitu. Tapi emang sebelum menjadi game itu kan berarti membuat rumus atau memasukkan kode-kode. Masukkan kode-kode, bukan membuat rumus. Oke, memasukkan kode-kode sehingga di dalam kalkulus ini nanti jadinya adalah yang pasti gitu kan hasilnya. Contoh misalnya 1 tambah 1 nanti pastinya 2 baru dimasukin ke dalam sistem. Iya, Gitu. iya. Dan itu sebenarnya yang masuk di sistem di IT itu bukan hasil 1 tambah 1 sama dengan 2. Semuanya. Bukan. Iya, semuanya harus masuk. Jadi Mulai dari rumus-rumusnya. ya, maksudnya bukan gitu. Maksudnya yang dimasukkan itu bukan nilainya ya. Oke. Tapi caranya. Bingung. Jadi gini. Gini, ada yang namanya, pernah tahu bilangan prima nggak, Mbak? Iya, yang itu kan loncat-loncat juga masih beda lagi ya. Oke, nggak usah sekitar bilangan prima. Bilangan genap. Bilangan genap. Bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Yang masuk dalam kalau kita membuat sebuah program, itu bukan ngomongin misalnya aku mau buat program, tolong dicek apakah bilangan ini genap atau bukan. Bukan ganjil atau genap ya. Bolehlah ganjil atau genap. Cek genap atau bukan. Nah, yang dimasukkan bukan kita menuliskan 1 tidak genap, 2 genap, 3 tidak, 4 genap. Nggak kayak gitu. Karena kalau seperti itu bakalan lama. Karena kita punya bilangan tuh banyaknya tuh tak hingga. Saya dimasukkan 1.558, apakah itu genap atau enggak? Akankah kita masukkan one by one? Enggak kan? Makanya itu diperlukan rumus umum. Dan rumus itu umum itu yang awalnya dipelajarin di matematika. Gampangnya ada di kalkulus di pertama. Atau logika dan himpunan sebenarnya. Jadi yang banyak adalah logika dan himpunan. Yang masuk di IT kebanyakan adalah logika dan himpunan. Oke. Nah, yang masuk di IT-nya adalah gimana sih kodenya untuk memeriksa ini ganjil atau genap. Itu yang bikin mumet itu adalah itu. Gimana caranya mikirin bahwa ini benar atau enggak gitu. Oke. Intinya mencocokkan ini benar atau enggak ke dalam sistem gitu ya. Ya mirip-mirip sama kayak kita pakai Excel lah. Oke. If sama dengan if ini begini maka hasilnya begini, kalau salah begini. Oke. Yang dimasukin adalah logikanya. Iya. Bagaimana ini bisa jadi begini gitu. Dan akhirnya masuk ke dalam coding. Jadi, Meskipun aku bisa mendeskripsikan, belum tentu aku pinter. ya itu makanya. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau mau ngoding yang sederhana, ya masuk aja ke Excel. Itu sederhana. Bisa ya? Iya, karena dipakai logika dan himpunannya. Oke. Logikanya sebenarnya. Oke. Logikanya dipakai. Itulah sebabnya kenapa kalau masuk perguruan tinggi itu ada yang namanya TPA. Tes potensi akademik. Isinya itu semua kalkulus sebenarnya. Oh, itu kalkulus. Itu kalkulus Ya, namanya. yang bagian matematikanya itu bagian dari kalkulus. Oh, Bukan itu bukan kalkulus, tapi bagian dari kalkulus. Jadi kayak soal-soal TPA nih. Barisan 1, 7, 10, 15. Iya. Berikutnya berapa? Yang logika gambar juga itu masuk. Itu sebenarnya itu nggak masuk kalkulus sih, tapi logikanya masuk. Jadi dia masuk logika dan himpunan mungkin ya. Yang masuk di kalkulusnya lebih ke penjumlahannya, pengurangannya, terus habis itu soal-soal ceritanya. Yang Andi pergi kemana, membeli, gitu-gitu kalau ya? di matematika dan mata kuliah sendiri, namanya logika dan himpunan. Atau biasanya di kampus lain mungkin namanya matematika dasar, apalah. Pokoknya intinya itu ada sendiri. Tapi bukan kalkulus, tapi ya bisa masuk sih di kalkulus. Kenapa emang kalau kita mau tes apapun itu harus ada TPA? Sebenarnya aku tidak benar-benar tahu, tapi kalau in my opinion, dalam otakku ya mikirnya sih, ya untuk meriksa aja, oh orang ini ternyata bisa diajak mikir untuk hal sederhana. Oke. Siapapun yang benci matematika, sampai kapanpun kalian tidak bisa menghindari matematika. Aku nggak benci duit sih. Iya, iya itu. Ada nominalnya. Iya. Mulai dari angka sama bilangan itu udah hal yang berbeda loh. Angka dan bilangan. Angka 1, 2, 3. Bilangan? Itu bilangan namanya. Itu bilangan. Ya. Angka? Angka itu adalah simbolnya.
angka tuh abstrak ya, berarti kayak angka itu filosofinya gitu, atau angka itu deskripsinya. Ya, something like that. Oke. Nah, gitu. Oke. Bilangan. Selama ini kita salah berarti ya. Ya, Angka berapa? 3. Berarti salah berarti ya. Kalau bergantung konteksnya. Di matematika itu semua ngomongin apa itu tergantung konteksnya. Oke. Jadi ya sama kayak ini besar. Besar tuh konteksnya apa dulu gitu. Laptop ini besar. Konteksnya apa dulu nih? Konteksnya dijajarin sama laptop yang mana nih? Oh, oke. Kalau laptopnya kecil-kecil semua ini besar. Tapi berarti sebenarnya kalau matematika itu dia anaknya nggak eksak-eksak banget ya Mbak ya. Maksud aku mereka juga bisa berpikir bagaimana ini itu sesuai konteks gitu kan. Iya, Bagaimana harusnya. ini itu ya ada sebab musababnya dan segala macam. Kalau jurusan matematika, pendidikan matematika juga, pendidikan matematika atau matematika murni, sebenarnya di kuliah itu diajarinnya itu. Jadi bukan hitung-hitungan lagi. Apalah itu hitung-hitungan di matematika? Jarang. Aku selama ini taunya matematika apapun itu mau kuliah apa SD tetap masuk pasti angka. Ya, nggak ada. Bahkan kami tidak belajar di angka. Ada beberapa yang pakai angka kayak mungkin di statistika. Berarti logika mainnya udahan. Ya, udah statistika aja kayaknya. Itu pun nggak banyak. Beberapa mata kuliah di statistika tuh logika juga gitu. Jadi yang banyak adalah logika, gimana cara mikir. Jadi di sini tuh diajarin gimana cara mikir dan mengeneralisir, memperumum. Makanya yang dipelajarin kalau dulu di sekolah kita belajar, ini ada banyak rumus nih. Rumus luas segitiga itu adalah setengah kali arah saya tinggi. Rumus luas lingkaran adalah PR kuadrat. Dan di kuliah itu nggak diajarin itu. Yang diajarin itu adalah kok bisa. Kok bisa setengah kali kuadrat itu kenapa gitu ya? Kenapa nggak 1? Kamu benci sama 1. Kok bisa PR kuadrat? Kok bisa? Akhirnya mencarilah pi itu, mencarilah setengah itu dari mana. Dan actually pi itu sebenarnya adalah bilangan sendiri ya. Oke, bilangan. Jadi pi itu sebenarnya tidak sama dengan 22/7 ataupun 3,14. Tapi ya kan Itu pembulatan. Oke, itu pembulatan ya. Pembulatan dalam menghitung diagram. Kok diagram Luas. sih? Luas lingkaran. Ya, atau keliling. Ya biar gampang aja lah. D kan simbolnya. Bukan, Mbak. Apa Pi sih? itu yang Pi, bentukannya bukan begini. maksud aku luasnya itu D kan. Terus tuh L. D itu apa ya? Diameter. Diameter maksud aku. Beda. Maksudnya kita menghitung seluruhnya itu kan. Itu. Ya, tahu cuman itu aja. Oke, aku coba menjelaskan lagi. Jadi sebenarnya buku ini bukan kita ngomongin soal bagaimana 1+1 atau lebih ke angka-angka ya, tapi buku ini ngomongin bagaimana sistem cerdas atau AI itu dasarnya adalah kalkulus, yang mana kalkulus ini luas banget dan nggak hanya soal hitung-hitungan tapi juga soal logika berpikir kayak gitu. Nah, yang dipakai dalam kalkulus ini logikanya dan segala macam itu diterapkan, akhirnya muncullah teknologi yang berkembang saat ini, bagaimana laptop, HP dan segala macam. Begitu ya Bu ya? Ya, makanya. Udah bisa jadi asdos nggak nih? Boleh. Sini. Bantuin saya ngajar. Bantuin mukul aja aku kayaknya. Bisa. Itu makanya banyak matematikawan, maksudnya bukan matematikawan ya, lulusan dari matematika itu kerjanya tuh beririsan sama bidang TI. Oke. Ya, ntar coba aja cek yang di LinkedIn atau di mana, di lulusan matematika itu berapa kerjanya ya, jadi backend developer. Oke. Terus habis itu kadang ada yang data scientist kayak gitu-gitu, data. Pokoknya ngomongin data-data. Tapi memang outputnya adalah itu ya pekerjaannya atau? Nggak semuanya, nggak semua. Oke. Contoh nih, aku. Kan dosen, masih ngajar. Sebelumnya saya bukan dosen. Sebelumnya Aku adalah pegawai pabrik. Bayangin dong, kuliah Kalau susah bisa 6 tahun ya. Bisa kerja di pabrik. Nggak masalah kerja di pabriknya sih, masalahnya yang dipakai di pabrik itu adalah hitung-hitungan dasar banget. Apa itu? Untuk apa? Jadi kayak ngubah dari inch ke meter, inci ke meter, Oke. meter ke senti gitu. Oke. Jadi memang Jarang ya yang masuk ke dalam arsitektur gitu. nggak bisa kalau itu. Kalau arsitektur Kan hanya pengukuran skalanya aja berarti ya. enggak, itu kalau sudah masuk ke arsitektur atau apa itu tuh ada ilmu-ilmu lainnya. Jadi ilmu-ilmu
teknik yang khusus ke sana. Jadi contohnya kalau arsitektur mungkin ngomongin, ya memang ngomongin keseimbangan atau apa, tapi kan Ngomongin ada ukuran bangunan. ya, tapi kan ngomongin seninya juga. Hmm. Ada bagian seninya juga lah gitu. Dimana seni adalah sesuatu yang terpisah dari matematika kan, dalam hal ini ya. Contohnya itu, atau nggak gitu terkait sama bahan bangunan dan kawan-kawannya itu tidak dipelajari di matematika. Kalau ngomongin matematika murni ya maksudku ya, ngomongin matematika murni. Jadi teknik yang lain deh, misal apa ya, teknik lingkungan apalagi ya, ngomongin limbah dan kawan-kawannya itu nggak dipelajari di matematika dong harus. Kecuali diterapkan. Tapi kita bisa mengukur bagaimana limbah ini bisa mempengaruhi ini gitu-gitu ya. Tapi jangan benar. Kan? Tapi jangan salah, mahasiswaku alumnus UIN ya ada yang kerja di perusahaan pengelola limbah. Dia sebagai apa? Nah, aku yang tanya. Jangan-jangan emang dia suka aja di isu lingkungan. Iya, kayak bisa gitu. jadi. Oke. Banyak sebenarnya kalau prospek kerjanya. Cuman emang banyak kan, nggak banyak sih. Maksudnya banyak yang nyelentangnya ke TI. TI ya. Kalau nggak Tapi TI bidang keuangan. Tapi ini sih maksudnya intinya menurut aku kalau itu masih linear dan keilmuannya masih dipakai ya nggak mubazir lah Iya. kuliah kayak gitu Pasti. kan. Nah kalau buku kalkulus sebagai rahasia di balik sistem cerdas nanti bisa diakses gitu ya di Iya. repositori UIN Malang Iya sebenarnya. sebenarnya. Terus juga ada di di Rumpun 12. Rumpun 12. Penerbitnya Rumpun 12 ya. Iya, penerbitnya Rumpun 12 nanti bisa mungkin nanti kita bakal follow up juga ya. Ini bisa diakses umum atau enggak, atau kalau teman-teman yang mau beli nanti kita bakal naruh linknya di description kayak gitu. Oke, kira-kira mungkin itu aja ya kita ngobrol soal kalkulus sebagai rahasia di balik sistem cerdas. Meskipun aku benci matematika, tapi bukan berarti aku benci uang gitu. Karena pasti dibutuhkan ya. Karena pasti dibutuhkan gitu. Hitung 1 tambah 1, 2, kembalian 500 nggak balik aja aku emosi. Oke. Mungkin itu aja ngobrol kita hari ini dengan Mbak Dian. Teman-teman yang mau nanya apapun itu ke Mbak Dian langsung nanti juga boleh, tapi nanti kita bakal naruh semua informasi yang teman-teman butuhin di kolom description. Dan terima kasih juga buat Mbak Dian sudah sharing-sharing keilmuannya sama Taman Sains. Mungkin itu aja, sampai jumpa di next research. Dadah.